88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Selamat malam Bala Irama dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa tentunya bersama Jafar. Dan di malam hari ini akan ada dialog tentunya dengan narasumber, yaitu Dr. Andes Pram Prasetyo Ahmad MM dan juga Dr. Andes Fatkur Rahman, dengan tema memahami lebih mendalam dampak pembelajaran daring di Inner Motivation. Dan juga selamat malam tentunya untuk Pak Pram dan juga Pak Fatkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Bapak? Ya, alhamdulillah baik Mas Jafar. Demikian juga para pendengar Irama FM, Bala Irama, semoga tetap juga dalam kondisi yang sehat. Ya, amin ya. Dan tentunya kembali lagi tentunya di hari Rabu ya Pak ya. Ya. Dan di malam hari ini temanya adalah memahami lebih mendalam dampak pembelajaran daring. Dan ini mungkin ke Pak Pram dulu ya. Ini dengan latar belakangnya ini ya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, Mas Jafar, para pendengar Irama FM yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama kembali dalam acara BIM bersama Inner Motivation, dan semoga para pendengar Irama dalam kondisi yang tetap sehat, tegar, semangat dan berorientasi kepada banyak kebaikan. Hari ini kita mengangkat suatu judul yang mungkin pernah kita angkat di bulan-bulan Juni yang lalu. Namun kita akan mencoba menyampaikan yang lebih dalam, sehingga kami mengangkat dengan judul lebih jauh kita memahami dampak dari pendidikan daring. Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa hal yang kenapa ini menjadi kita angkat. Judul ini kita angkat. Yang pertama adalah bahwa dulu pernah ada suatu prediksi bahwa pandemi ini akan kemungkinan bisa berakhir pada Oktober 2020 ya, ketika mulai berkembang di bulan Maret. Namun kemudian trennya malah lebih di bulan Desember ini lebih meroket, Ya, lebih naik. Bahkan kemudian ada istilah beberapa pakar mengatakan bahwa virus 19 ini di Indonesia berkembang menjadi beberapa pola yang dikatakan ada yang ganas, ada yang susah dikendalikan dan sebagainya ya. Nah, artinya apa? Artinya kita ternyata tidak memiliki perhitungan lagi untuk memprediksi kapan sih gitu kan virus ini akan kemudian bisa bisa selesai atau bisa ditemukan obatnya, vaksinnya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau demikian berarti kita harus lebih cermat mensikapi hal-hal lain yang kemudian menjadi efek dari virus ini. Nah, ini yang kemudian kita harus perlu lebih mengenal lebih dalam. Nah, para pendengar FM yang berbahagia, saya di beberapa kesempatan di materi BIM memang senantiasa mengingatkan bahwa virus COVID-19 ini bukan semata-mata berdampak pada aspek kesehatan atau juga aspek ekonomi, namun ada lagi yang kemudian saya sebut sebagai dampak atau bencana pendidikan ya. Jadi kalau kita memahami pendidikan, bagaimana undang-undang pendidikan mengaturnya, apa tujuannya, apa maksudnya, kemudian apa saja yang harus disampaikan ke anak-anak, hampir semua target-target pendidikan menjadi tidak mungkin. Dan tentu saja mengenai pendidikan itu kan menjadi hal yang utama nih ya Mas Jafar ya, untuk masa depan, untuk menyiapkan sang generasi yang akan meneruskan kelangsungan hidup negeri ini. Nah, ini saya sebut sebagai hal yang kenapa sih hal malam hari ini kita angkat lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, para pendengar FM yang berbahagia, bahwa memang ada informasi yang cukup menyenangkan atau kita jadi ada kabar gembira, oh ini sudah ditemukan vaksinnya ya. Tapi kemudian kita harus paham, ternyata vaksin ini baru hanya untuk mereka yang usianya produktif 18 tahun ke atas sampai 59, dan berarti ya untuk remaja ya belum ada, untuk anak-anak belum ada, apalagi untuk manula, orang-orang yang lansia. Maknanya adalah memang kita harus menyadari ada hal yang memang tidak mungkin terhindar, apalagi tadi saya sampaikan belum untuk yang remaja belum ada, padahal banyak siswa-siswa kita ini kan di usia 18 tahun ke bawah gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, para pendengar Irama yang berbahagia, memang kita sudah sering mendengar di dongan-dongan
new habit gitu ya, suatu pembiasaan baru, yaitu adanya protokol kesehatan. Nah, sebenarnya kita tidak kemudian hanya terpaku pada 3 hal: masker, menjaga jarak, mencuci tangan, lebih dari itu. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan situasi yang prediksinya susah diperkirakan. Artinya kita perlu kemudian menggunakan istilahnya bukan semata-mata bicara menjaga agar virus itu tidak menular ke tubuh kita atau kita bisa mengurangi penyebarannya. Namun kadang-kadang yang harus diingatkan, kita mungkin perlu mencermati tentang bagaimana imunitas, bagaimana kita kemudian lebih perhatian kepada kemampuan tubuh kita. Nah, ini yang kemudian istilahnya harus dipahami. Saya ambil contoh umpamanya dari yang pernah disampaikan oleh Bu Dr. Ika, beliau Wadir RSUD Citowardoyo dan juga Satgas Covid Rumah Sakit. Beliau mengatakan di pertemuan yang sudah cukup lama bahwa mereka yang cepat sembuh dari COVID ini ada kriterianya. Namun mereka yang susah sembuh terus positif juga ada kriterianya. Jadi aspek psikosomatisnya dominan, atau ada perilaku-perilaku yang itu menjadikan daya tahan tubuh, imunitas tubuh tidak bekerja dengan baik. Artinya kita mulai bicara ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan imunitas. Nah, kalau sudah bicara imunitas, tidak semata-mata dipengaruhi oleh medis, oleh nutrisi, namun juga ada kondisi batin, kondisi pikiran, ada suasana hati dan sebagainya. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan bahwa di new habit ini memang perlu dikembangkan istilahnya protokol kesehatan plus itu ya. Plus artinya kalau maunya kita di sekolah, di pendidikan, apakah cukup dengan anak-anak memakai masker, anak jaga jarak, anak cuci tangan? Nah, mungkin ada plusnya. Nah, plusnya itu yang kemudian pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, yaitu dengan menjaga imunitas kita dengan pola membiasakan rutin kumur garam kerasa gitu ya, membiasakan istilahnya menebar garam, kemudian seminggu sekali diperbarui dan sebagainya. Nah, artinya kita perlu istilahnya mengupayakan agar penyebaran ini lebih bisa kita lakukan maksimal. Artinya tidak semata protokol kesehatan, namun ada plusnya. Nah, plusnya inilah yang disebut dengan local wisdom. Monggo masing-masing mengembangkan ide kreativitasnya. Tapi tentu saja jangan sampai ide kreativitas ini dibuleng ini, ya kan? Oh, ini pakai kayu putih, mana ada penelitiannya? Oh, ini pakai garam, mana kajiannya? Sudahlah, karena kita memang semuanya dalam kondisi sama-sama senasib sepenanggungan, belum ada anti virusnya, obatnya. Makanya selain new habit dengan protokol kesehatan harus ada plusnya. Nah, kemudian para pendengar Rahim yang berbahagia, yang keempat yang juga kita jadikan sebagai latar belakang kenapa materi hari ini kembali kita bicara tentang dampak COVID lebih mendalam di sisi daring, yaitu bahwa sekarang ini ada banyak penurunan istilah saya derajat kesehatan ya. Jadi dulu kan kita paham ya, tersedia sekian dokter, sekian tenaga medis. Nah, sekarang kan dengan COVID kita bisa tahu sendiri sudah berapa banyak saudara-saudara dokter kita yang kemudian mendahului gitu kan, karena terpapar COVID, sekian perawat, sekian bidan gitu kan. Dan itu tidak bisa diganti dengan cepat. Maknanya dulu sekian dokter, sekian perawat bisa melayani kesehatan kita, namun kemudian berkurang dan belum lagi kemudian kita pahami banyak COVID ini juga semakin luar biasa, dan tingkat letihnya teman-teman perawat, tenaga kesehatan, bidan, dokter ini kan luar biasa. Lalu kemudian yang terjadi juga orang mulai enggan, wah ini kalau saya ke rumah sakit ya daripada
kena gitu ya, kan. Takut pastinya ya Pak ya. Akhirnya sakit nggak mau ke rumah sakit, sudahlah di rumah saja. Dan saya yakin juga di jalan layanan kesehatan yang lain di posyandu pun panggil ya sudah enggan kan. Kemudian ya, benar vaksinasi juga udahlah kan. Nah, artinya apa? Ada satu kondisi yang dimana derajat kesehatan ini mau nggak mau tidak bisa lagi kita mengandalkan apa yang dioleh pemerintah. Nah, kita perlu pahami ini, dan tentu saja ini juga akan dialami oleh para siswa kita, anak-anak kita. Ada derajat kesehatan yang semakin menurun. Kan kalau dahulu di setiap pendidikan pasti ada yang namanya jam olahraga gitu kan. Benar, ya. Pasti ada jam olahraga. Lah sekarang nggak ada ya. Di rumah tertutup, jarang kena matahari gitu kan. Ya ada sekian orang yang masih tetap olahraga. Ya olahraga gitu kan. Di alun-alun atau kemudian bersepeda. Namun kan itu tidak mewakili angka yang signifikan. Berbeda dengan ketika masih sekolah ada jam khusus. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah anak-anak kita pun derajat kesehatannya juga semakin menurun. Nah, kalau menurun, iya otomatis kan ke depan beberapa penyakit degeneratif akan lebih cepat dialami oleh anak-anak kita. Dan ini tidak mungkin kita biarkan tanpa kita melangkah gitu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan kenapa materi ini kita angkat kembali adalah semakin tingginya gadgetnya, pemahaman gadget secara berlebihan ya. Jadi kalau saya cermati ini di projo saja maunya Mas Jafar ya. Mungkin beberapa warung yang lain mungkin mulai sedikit atau berapa toko mungkin semakin tidak banyak omsetnya, namun yang tambah itu menurut saya malah itu outlet untuk pulsa gitu kan. Kauta Masnya Pak. Kalau tambah ini. Nah, maknanya semakin banyak ketergantungan kita dengan gadget. Nah, ketergantungan itu yang sesungguhnya bukan tanpa konsekuensi, bukan tanpa resiko, dan ada beberapa hal yang sesungguhnya harus kita waspadai ya. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang terkait dengan kenapa kita mengangkat dampak lebih dalam dari pembelajaran daring itu Mas Jafar. Oke, pastinya terima kasih dari Bapak Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad tadi yang sudah menjelaskan juga bahwa ternyata itu pandemi masih susah sekali diprediksi ya. Dan ini juga karena dulu sempat ada yang memprediksi Oktober tapi malah sampai sekarang masih saja ada. Dan juga ini dampaknya bukan hanya sektor ekonomi tapi juga sampai ke pendidikan. Maka juga dibutuhkan yang namanya protokol kesehatan plus ini ya Pak Pram. Dan juga ini penting juga untuk menjaga imunitas, yaitu local wisdom, dan mungkin bisa ditambahkan juga oleh Bapak Fatkur ini ya. Ini dulu awal-awal termasuk orang yang juga terkena korban COVID ini. Saya yang ke-45 dari 1863, saya yang ke-45. 45 ya, 45. Tapi dulu itu paling satu minggu tambah berapanya, 1 atau 2. Lah ini satu hari sekarang sudah 38. Saya yang kan 45 saja sudah berhari-hari ini menjadikan itu. Ya alhamdulillah kami termasuk yang OTG. Nah, ini dari dampak ini memang akhirnya tadi saya sampaikan Pak Pram bahwa dalam namanya pendidikan termasuk juga sebagai korban ya. Sebagai korban, saya juga tidak membayangkan kalau nanti kemudian lulusan yang terkenal lulus tahun berapa, tahun 2020, pas COVID, ujian nggak cetok. Ini juga jadi masalah. Nah, ini hanya salah satu sentilan-sentilan, dan mungkin juga akan ada kekhawatiran juga ya di dunia kerja terutama. Nah, ini kemudian tentang COVID ini lagi pendidikan adalah sebagai termasuk salah satu korban. Namun kalau tidak action atau melaksanakan nanti juga bagaimana, namun kalau melaksanakan juga bagaimana, ini beratnya maju kena mundur kena gitu Mas. Oke, terima kasih pastinya dari Pak Fatkur tadi sudah dijelaskan ya, dan juga memang dampaknya ke pendidikan itu luar biasa karena bagaimanapun pendidikan itu sangatlah penting untuk kita. Dan juga
Terima kasih untuk Balai Irama yang sudah bergabung. Tapi buat yang belum bergabung bisa langsung aja masuk ke 081392696815. Dan kembali lagi ke Pak Pram pastinya ini ya. Ini tentang fenomena daring itu seperti apa ini Pak Pram? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya kebetulan kami ada beberapa kegiatan di sekolah sehingga kadang-kadang ya ikut prihatin ketika mendengar istilahnya deru-derit keluhan teman-teman guru gitu kan. Ada satu saat umpamanya ada yang cerita Pak, pada saat kemarin ada anak setelah selesai ujian dia lapor, kemarin saya nggak ikut ujian Pak, nggak, karena Pak ketiduran gitu. Nah itu di sekolah yang menurut saya cukup top itu. Nah ketika kita ketemu dan anak-anak yang dengan mudahnya bilang nggak bisa ikut ulangan karena tertidur, kan memang kondisi daring nggak mungkin guru kemudian memberikan sanksi, menasihati kan tidak. Ya sudah nanti jadwalnya ulangan susulan. Nah ini fenomena seperti ini apa sih dampaknya? Dampaknya adalah kemudian anak tidak lagi dibiasakan untuk hal yang sifatnya kebaikan. Tidak ada lagi kemudian anak ini merasa diawasi, didampingi, dibimbing. Dampaknya kemudian dia mengembangkan sendiri yang namanya pendidikan liberal ala dia, ya, secukupnya, sebisanya, sekenanya, semampunya. Artinya pendidikan yang mereka dapatkan tidak membentuk kualitas kemampuan akademis yang semakin tertantang. Memang ada info, oh ini jadi juara, iya, oh ini jadi pemenang, iya. Namun itu sekali lagi tidak mewakili secara signifikan. Nah, artinya apa? Artinya kita lihat ada suatu fenomena di mana pembiasaan ini menjadi sesuatu yang pembiasaan positif menjadi sesuatu yang sudah tidak mungkin kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua tadi yaitu ketika sudah tidak ada lagi anak ini memahami ada punishment, ada hukuman, ada sanksi. Yang terjadi apa? Ya sudah itu kan jadi easy going gitu ya, semaunya gitu. Nah, apa ya kita bisa memiliki generasi yang hebat ketika generasi kita adalah easy going. Ini adalah fenomena. Nah, kemudian yang juga harus kita perhatikan adalah pendidikan daring itu kan jumlahnya terbatas itu kan, terbatas ya. Jadi kalau biasanya dulu ketika normal itu siswa itu belajar paling tidak berapa jam Pak Wat ya? Mungkin 7 jam atau 8 jam ya. Nah, sekarang dengan daring hanya berapa jam? Artinya ada satu beban yang bukan lagi beban yang beban yang penuh tantangan, namun yang kemudian anak-anak kita terbiasa melakukan hal yang tanpa dorongan untuk kemudian menghadapi dengan sungguh-sungguh. Memang ada beberapa catatan dari sisi guru, ini memang malah ribet itu ya, malah susah. Karena guru ketika menghadapi daring ini, teman-teman guru ini malah tidak hanya bekerja pada saat daring, sebelum daring saja sudah menyiapkan. Wah, itu juga luar biasa. Namun di sisi siswa dia tidak ada satu hal yang dimana dua saat itu. Artinya pembiasaan positif menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga perlu juga kita lihat beberapa fenomena umpamanya. Ada satu guru yang menyampaikan, wah ini dulu ada kalau ada ulangan dia paham si A si B ini nilainya pasti hanya di kisaran 6, 5, 6 gitu kan. Namun setelah daring nilainya jadi 9, 10 gitu ya. Nah, pada saat diselamati selamat ya kamu nilainya bagus. Nah, anak itu malah jawabnya, ya untuk ibu, sana ibu saya buka les-lesan banyak. Jujur. Nah, ini sih jujur ya, namun yang terus kita lihat ternyata melakukan sesuatu yang culas gitu menjadi sesuatu yang dianggap biasa gitu kan. Berlaku culas menjadi sesuatu yang anak nggak ngerti ini salah atau tidak salah. Nah, ini yang kemudian tentu saja tidak berdampak sederhana.
ketika perilaku culas ini kemudian tidak dianggap sebentuk kesalahan. Atau yang lebih repot lagi, kadang-kadang ada juga sih teman-teman guru yang yang menyampaikan bahwa kadang-kadang wah ini ulangan sebaiknya ya anak itu ya harus hadir atau gimana caranya. Namun ada juga yang protes gitu ya. Karena apa? Karena biasanya dibantu oleh orang tuanya gitu. Nah, ada banyak hal yang kemudian ini terjadi, dan ini tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya seminggu dua minggu. Ini sudah hampir berapa bulan nih ya? 8 bulan ini berlangsung. Artinya apa? Kita melihat di dunia pendidikan kita ada istilahnya pola pembentukan karakter yang kemudian jadi terganggu ya. Nah, kemudian yang keempat juga yang kemudian ada di fenomena daring selama ini adalah saya sebut sebagai dampak dari efek penggunaan gadget yang berlebihan. Saya sampai hari ini belum melihat bagaimana acuan pedoman selama daring. Saya mencermati karena nggak ada panduannya gitu. Idealnya adalah ada semacam pembatasan, katakanlah daring mulai pukul berapa. Nah, kemudian harus disampaikan setelah selesai daring anak-anak harus off dari gadget, kemudian melakukan aktivitas yang lain agar tidak terus-terusan bersentuhan dengan gadget yang dengan gelombang elektromagnetnya, efek magnetismenya, efek yang kemudian berdampak pada radioaktifnya, yang kemudian berpengaruh pada sistem otak, sistem saraf dan sebagainya. Karena mau nggak mau kan berlebihan gitu ya. Iya. Ya kalau kan nggak ada panduannya, sehingga begitu selesai daring, begitu anak-anak live dari Zoom meeting umpamanya, ya, apakah dia lalu off? Ya tidak, malah asik lagi dengan game dan sebagainya. Nah, pola-pola yang berlebihan ini bukan tanpa konsekuensi. Artinya kita harus pahami ada efek radioaktif yang luar biasa yang menyerang anak-anak kita, siswa kita, generasi kita. Mungkin para pendengar bisa membuka di sekian catatan efek radioaktif itu ya. Karena sekali berbeda dengan radio, ini kan radio broadcast itu ya, kan. Benar. Nah, kalau HP kan cara kerjanya beda. Dia bekerja pada frekuensi yang luar biasa kuatnya. Dia dipancaran oleh sekian banyak tower, diperkuat oleh sekian macam repeater. Kemudian langsung menghujam ke telinga kita, ke telinga anak. Nah, ini yang kemudian menjadikan efek radioaktifnya itu langsung ke arah otak. Berbeda kalau kita dengan radio, karena nggak mungkin kita dengar radio sambil ditempelkan kan, tidak ya. Nah, efek pemanfaatan gadget yang berlebihan ini tentu saja tidak kecil. Nah, ini yang kemudian menjadi fenomena yang ada di dalam daring kita. Tentu saja ya banyak yang lainnya. Itu monggo Pak Ahmad, mungkin ada tambahan. Oke, mungkin ada tambahan juga. Iya, terima kasih. Ini memang fenomena yang terjadi dengan adanya pendidikan melalui proses daring ini memang luar biasa yang terjadi. Ini mungkin diantaranya yang pertama adalah dari sisi anak. Ketika tadi sudah hampir 8 bulanan kurang lebih ya, ini proses pendidikan. Ini bagi anak itu dia merasa libur. Jadi ya, anak itu merasa libur. Makanya saya lihat kadang-kadang anak-anak SD begitu jam-jam sekolah kadang-kadang dia ya gerombolan, kemudian bermain, kenapa. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Kemudian makanya sering lupa bahwa ada tugas untuk kegiatan itu. Kemudian si anak karena merasa libur ya dia tidak punya beban tugas-tugas yang ada. Toh biasanya mungkin kalau ketemu kan kemudian lebih mungkin diingatkan sama Pak Guru, Bu Guru ya, tapi mungkin ekstrimnya dimarahi. Wah nggak ada yang nggak ketemu, nggak marah ya biar aja lewat HP kan nggak ketemu. Kadang mungkin bisa terjadi seperti itu, sehingga ada ketaatan kepada guru ini kadang-kadang kurang, karena yang namanya hanya berupa tulisan atau suara itu akan sangat berbeda ketika anak itu ketemu dengan secara fisik. Karena kalau pemahaman kita ini bahwa orang yang ketemu langsung seperti ini akan ada
aura atau gelombang aura atau yang langsung menuju ke sasaran. Namun kalau lewat audio ya memang bisa sih, tapi kurang maksimal. Ini juga menjadikan fenomena. Lah kemudian bagi orang tua ini yang heboh, mungkin terutama bagi anak-anak SD, terutama SD yang tingkat bawah nih. Ini dia yang namanya teknologi kan saya kira belum semaksimal mungkin untuk mandiri ya, sehingga butuh orang tua ini bagaimana untuk operasionalkan HP atau mungkin laptop atau mungkin agak besar sedikit itu kan juga butuh bantuan orang tua. Nah ini orang tua yang mestinya dia bekerja atau aktivitas untuk kegiatan sehari-hari, sehingga dia akan terganggu dengan adanya proses pendidikan daring ini. Ini sambat. Kemudian bagi anak ini terhadap orang tua ketika dia dalam pelaksanaan kegiatan ini ada semacam guyonan, tapi kadang-kadang terjadi bahwa ternyata guru di rumah dengan guru yang di sekolah gak ada yang di rumah. ini kadang-kadang karena kekurang sabarnya si orang tua. Orang tua itu kan kadang-kadang pengennya berubah sesuatu des. Tapi kalau seorang guru kan dia punya ilmu, punya skill untuk bagaimana berubah karakter anak itu dengan pelan-pelan atau bagaimana, kan ada ilmunya. Namun orang tua kadang-kadang langsung action, langsung keplak-plak gitu. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Ini yang fenomena yang terjadi. Nah kemudian kadang-kadang orang tua ini anak ini kadang-kadang kurang terbuka dalam hal komunikasi. Jadi sebelumnya hari ini pelajarannya apa sih? Ibu, kadang-kadang sekarang itu anak dengan orang tua kan terlalu dekat bagaimana ketika ditanya serius, ibu kepo. Iya, kadang-kadang sering sekali seperti itu. Ini sering, padahal sebetulnya orang tua benar-benar mau nanyakan ini kegiatan hari ini apa, kemudian mungkin bisa dibantu apa. Ibu kepo, biar aja lah. Nah ini sih kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Nah kemudian juga dari sisi guru ini yang menjadi beban diantaranya karena ini anak saya dan istri kan kebetulan juga guru, apalagi barusan ini ulangan ya, PAS ini, PAS sekarang namanya ya. Nah ini kalau pagi-pagi sebelum jamnya sudah mengingatkan, sudah nelponin, sudah ayo jangan tidur. Nah ternyata dari anak-anak ini ada sebagian, tidak semua saya kira, jam-jam sekolah itu malah tidur. Mungkin malam katanya belajar, mungkin main game malah terjadi, sehingga dia pas saatnya ulangan, ya kalau kami mungkin Pak Pram begitu ulang udah siap sekali ini untuk jangan sampai terlambat. Nah sekarang ulangan kok malah tidur. Dan ini kadang-kadang juga sang guru ini atau wali kelas kadang-kadang juga bertugas untuk sampai ke visit ke rumah-rumah, gimana opiak-opiak. Kemudian contoh kemarin juga ada yang di kos atau di pondok, ya sampai temannya ditelepon, tolong gimana dicek temannya sudah siap belum menggarap dan lain-lain. Nah ini fenomena yang ada seperti ini. Kemudian juga kami mendapatkan laporan atau semacam gerutu atau keluhan ya dari orang tua. Ya kebetulan saya nyambi kepala SD ini. Oke. Nah ini si anak-anak tadi yang kami ini gini Mas, yang namanya sekolah itu kan sebetulnya tidak hanya pengajaran dalam arti ajar, namun juga pendidikan. Nah, pendidikan ini yang dalam arti adalah mendidik, yang salah satunya adalah diantaranya ya pendidikan karakter itu. Bagaimana anak itu beretika dan bagaimana anak ini berakhlak dan lain-lain. Nah, tidak hanya diajari 7x7 sekian, namun juga diajari bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana cara dia duduk, bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara berkomunikasi. Ini kan juga itu. Lah, ketika adanya daring ini kan yang namanya pendidikan dalam arti pendidikan ini kan juga hampir hilang. Lah ini yang terjadi hanya pengajaran tadi itu, bahwa yang namanya ibu kota Sumatera Barat
mana itu kan Ya. itu kan apa pelajaran pengajaran ya. Namun kalau dari sisi sekali lagi pendidikan karakter ini yang agak hilang ya. Contohnya kami ketika anak-anak datang itu biasa disambut dengan salim, dengan jabat tangan, kemudian cium tangan, itu kan dengan karakter. Nah, dengan adanya seperti ini kan kalau dia nggak hadir, nggak terjadi sentuhan antara guru dengan anak kan tidak terjadi. Nah, kemudian ketika kalau di Purworejo kan ya alhamdulillah ada diberikan kesempatan kalau pelajaran tatap muka belum ada, tapi istilahnya adalah konsultasi terprogram. Nah, namanya istilahnya konsultasi program. Sebetulnya ya esensinya ya sama, cuma sekolahnya pada satu hari hanya sekitar 2 jam atau 2,5 jam, walaupun kadang-kadang ada yang nambah sendiri ya. Namun dari kebijakan pemerintah seperti itu. Itu pun karena harus ada protokol kesehatan, salah satunya adalah tidak jabat tangan. Padahal yang namanya jabat tangan, salim tadi istilah saya, anak kepada guru atau ustadz, ini kan sangat-sangat menyentuh, sangat-sangat berdampak luar biasa untuk semangat dia belajar. Nah, sekarang begitu ketemu seakan-akan ya dicuekan aja. Nah, ini kan ikatan emosional antara anak dengan guru ini kan menjadikan kurang. Namun apapun yang terjadi, memang ini harus kita memberikan dorongan-dorongan, harus bertindak bagaimana namanya pendidikan yang menjadi bencana ini menjadi minimal berkurang, tetap ada kaitannya dengan pembelajaran atau pendidikan tadi. Jadi kira-kira fenomena ini juga kadang-kadang menjadikan seorang guru itu dia sebetulnya akan lebih nyaman ngajar di depan murid daripada ngajar lewat daring. Ini yang saya rasakan, saya melihat, yaitu contoh anak saya, kemudian istri, kemudian yang guru-guru yang ada di SD itu, ya itu seperti itu. Dia akan merasa nyaman, akan ngajar langsung daripada lewat daring, karena yang namanya ya nanti akan dikupas oleh kita nanti bagaimana dampaknya memang ini. Jadi saya hanya menyampaikan fenomena yang ada secara singkat, kira-kira seperti itu gini, Mas. Oke, tentunya sudah dijelaskan juga sama Pak Pram Prasetya Ahmad dan juga Pak Fatkur Rahman bahwa ini pandemi itu dampaknya luar biasa, bukan hanya ke dampak ekonomi tapi juga sampai ke pendidikan, bahkan juga ini mempengaruhi anak-anak. Misalkan kalau anak-anak sebelumnya juga bisa sekolah tatap muka dengan guru, sekarang ikatan dengan guru juga sedikit berkurang bahkan. Dan juga anak ini tentunya butuh yang namanya kedisiplinan ya. Dan juga terima kasih nih buat yang sudah bergabung ini dari 88,5 Irama FM Purworejo. Ini ada dari Denny ya, ini yang sudah bergabung untuk mau bertanya, kalau protokol kesehatan seperti biasa kan ini seperti pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, kalau protokol kesehatan yang plus itu seperti apa? Mohon dijelaskan lebih rinci. Terima kasih ini ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Denny. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa plusnya itu kembali ke local wisdom gitu ya. Iya. Artinya kita menyarankan, karena tadi kita tidak hanya sekedar memutus mata rantai penyebaran, namun kita juga harus mulai meningkatkan imunitas. Nah, plusnya itu bisa macam-macam Mas Denny. Jadi yang pertama plusnya adalah yang umpama ya, kita sempatkan kita meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara mengurangi beban. Contoh umpamanya beban tubuh itu kan macam-macam, bisa fisik bisa psikis. Artinya kalau itu fisik berarti kita harus pandai mengatur jam istirahat kita. Jadi jangan sampai ini saya istirahat, nah, tapi kalau sambil main HP ya tidak istirahat gitu kan. Nah, itu contoh. Kemudian bagaimana kita mengurangi beban? Saya menggunakan afirmasi, umpamanya setiap kita, kalau umpamanya kita bekerja, sebelum kita pulang ke rumah kita cuci tangan, namun sambil afirmasi dengan berpikir umpamanya, ya Allah ya Tuhan, aku berniat mengalirkan letihku, kesalku, kejelekanku. Nah, ada afirmasi. Ini yang saya sebut metode-metode untuk meningkatkan imunitas dengan cara mengurangi beban dengan cara afirmasi. Ada lagi kemudian kita, tubuh kita memiliki beberapa titik. Kita punya jantung, kita punya kelenjar timus, kita punya kelenjar
kita punya pankreas, punya ginjal. Nah, kita ngerti posisinya. Posisi jantung di dada sebelah kiri. Posisi teknik ronde tubuh ada di dada kanan. Posisi kelenjar timus ada di sekitar ulu hati. Nah, bukankah kita bisa meletakkan kita di sana sambil berdoa, mendoakan agar tubuh yang kita sentuh itu berfungsi dengan maksimal. Ya, kalau Muslim maunya dengan baca Fatihah di titik itu. Nah, ini saya sebut sebagai plusnya. Nah, bisa juga plusnya dengan cara mengurangi beban pikiran, beban mental. Karena tadi saya sampaikan beberapa kajian ternyata ada perilaku yang itu membuat imunitas itu malah berkurang ya. Tadi ada 3 perilaku negatif, orang yang labil, mau menangnya sendiri, uring-uringan. Nah kalau demikian, toh kita kadang punya situasi di mana kita harus uring dengan, di mana kita harus jengkel. Kadang-kadang itu manusia. Nah, biar itu tidak terekam berlama dalam tubuh, maka kita perlu untuk kemudian ada waktu untuk memaafkan, ada waktu untuk kemudian mengikhlaskan, ada waktu untuk kemudian merenung, untuk kemudian menemukan hikmahnya. Nah, dengan metode ini insya Allah tadi beban pikiran, beban hati yang kemudian bisa mengganggu pada imunitas ini semakin lama semakin bisa kita minimalisir. Nah, ini yang disebut dengan istilah saya protokol kesehatan plus. Nah, ada juga yang kemarin sudah saya sempat sampaikan, yaitu kita mengurangi istilahnya beban imunitas tubuh dengan cara seperti kami maunya di IM mengembangkan teknik membiasakan kalau kemana-mana kita membiasakan di kantong dada sebelah kiri itu kita siapkan kertas koran yang isinya garam kerasak, garam krokos. Karena memang garam itu kan natrium klorida. Ketika dia bertemu dengan uap udara, dengan air, maka ion Na-nya akan keluar. Dan kalau itu dengan kertas koran, maka pancaran ion Na ini tidak kemana-mana, karena tinta sifatnya karbonik isolatif, menjadikan gelombang elektromagnet Na ini tidak langsung menyebar, namun dia terus di sekitar itu. Nah, ini menjadi kayak filter. Nah, ini dari luar gitu. Nah, kemudian ada kebiasaan kumur garam. Ya, kumur garam ini tidak garam dimasukkan ke gelas, namun garam kerasa itu kita ambil dengan 3 jari kita, lalu kita letakkan di lidah, lalu baru kita ambil air dan kumur. Nah, dengan berkumur dan pertemuan air dengan garam di mulut, maka proses inilah yang kemudian akan membangun istilahnya kalau saya ledakan natrium di sekitar kepala kita, dan itu cukup mematikan virus maupun bakteri. Nah, ini yang kalau sudah istilahnya plus lagi juga gitu kan. Nah, kemudian plus lagi juga adalah tadi ya, yaitu tadi di awal saya sampaikan, yaitu tebar garam. Jadi tempat di mana katakanlah kalau itu sekolah umpamanya atau itu pondok, silahkan begitu masuk gerbang ke arah pondok, ke arah kelas, ke arah sekolah, tebari garam beberapa garis itu, karena uap garam, ion garam itu akan membangun yang namanya tembok natrium. Nah, tembok natrium ini menjadi hal yang kalau kami di Inner Motivation memahami ini yang tidak bisa ditembus oleh virus ya. Nyamuk hidup ya, namun virusnya mati ya. Karena apa? Karena tembok dari medan garam ini sebenarnya tembok yang tercipta karena ada ledakan sangat halus dari ion Na dengan H2O dengan uap air yang itu tidak nampak, namun itu yang kemudian menjadikan virus tidak bisa lewatnya. Kalau Mas Denny umpamanya melihat ikan dikasih garam, kan virus bakteri pembusuk nggak akan mungkin kerja gitu ya, paling mengering. Nah, ini yang kemudian istilahnya menjadi local wisdom, sesuatu yang bisa dilakukan, dan ya bukan bermaksud mengiklankan, namun saya sudah mencoba mengukur intensitas natrium dari beberapa jenis garam kerasa. Itu yang paling bagus adalah justru yang produk Projo ini Mas Jafar. Jadi Projo ternyata ada petani garam di daerah Gerabak, Desa Patut. Karena apa? Karena ternyata garam Projo ini diproduk tidak di tempat terbuka seperti di pantai utara, namun di tempat yang tertutup sehingga tidak kena debu, tidak kena kotoran dari luar. Kemudian juga dibuat dari laut yang dalam, laut selatan itu kan
laut dalam, kemudian tidak ada pencemaran dan sebagainya, sehingga memang setelah kita tes ya, ion pancaran Na-nya bagus ya. Makanya kemarin kita ke sana ya sekalian beli banyak ya Pak. Ya kita bagi kalau ada tadi kita bagi ke pondok dan kita berharap ini adalah yang disebut dengan local wisdom ya, sesuatu yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah kayak kami dan teman-teman dengan praktek yang seperti kita lakukan seperti ini ya, minim bisa mengurangi istilahnya efek virus ini ya. Nah itu yang disebut dengan plus. Namun sekali lagi local wisdom, kebijakan, kearifan lokal, sesuatu yang bisa dikembangkan. Ada juga teman yang menggunakan seperti metode saya, namun pakai masker yang maskernya dikasih minyak kayu putih namanya gitu kan. Nah ya aja kalau minyak kayu putih kan paling efeknya berapa menit itu. Kalau saya masker kayak saya kasih cari yang masker ada kantongnya, nah kemudian di kantong masker itu kita kasih kertas koran, kita isi garam. Nah ini juga ya ini plus, namun sekali lagi plusnya adalah local wisdom gitu ya. Itu Mas Jafar, untuk Mas Dani. Oke, terima kasih tadi juga sudah dijawab sama Pak Pram ya. Dan juga masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Selamat malam Irama FM, selamat malam juga pastinya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Pram dan juga Pak Fatkur bahwa anak itu butuh kedisiplinan saat di rumah ya, saat belajar daring. Karena ini orang tua juga susah sekali untuk mengawasi anak dan bahkan kadang tidak tahu apa yang anak pelajari atau apa. Dan ini mohon penjelasannya biar bisa termotivasi dan juga bisa lebih disiplin ini. Oke. Terima kasih. Ya luar biasa nih, kayaknya pertanyaan sederhana namun luar biasa jawab. Ini masih Mas Dani ya? Ini bukan Ibu Hani. Oh Bu Hani, baik Bu Hani. Jadi turun, terima kasih bisa bergabung. Mungkin sebelum saya menyampaikan jawaban untuk Bu Hani, memang ada banyak dampak nih Bu Hani terkait dengan daring ini ya. Saya bisa cerita, mohon izin nih meskipun moga-moga waktunya cukup. Yang pertama adalah tadi saya sudah singgung bahwa materi intensitas pendidikan itu sangat benar. Efeknya apa? Anak tidak terbiasa, ada beban. Apa yang terjadi? Anak tidak punya daya juang. Anak tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan. Anak tidak terbiasa melihat kompetisi ya. Anak tidak terbiasa melihat prestasi. Apa efeknya? Efeknya tadi daya juang itu rendah. Kalau daya juang rendah apa? Ya kemudian kan tadi saya menggunakan istilah isi goeng lah. Nah kalau sudah isi goeng apa bisa jadi kebanggaan kita, bisa jadi telan yang kayak apa gitu ya. Padahal di era global kita perlu daya juang, kita perlu jiwa pejuang gitu ya. Nah kemudian yang dampak yang lain adalah tadi sudah disampaikan bahwa kita kesulitan membangun karakter. Padahal karakter ini berdampak pada banyak hal. Sekali lagi karakter, etika, budaya, bahkan sejarah ini terkait dengan kapasitas otak kanan. Otak kanan menjadi sumber pusat kreativitas, inovasi, kearifan, kesabaran. Nah, kalau kemudian otak kanan tidak terbina dengan baik, mana mungkin kita akan menghasilkan generasi yang inovatif, yang kreatif, yang bijak, yang arif, yang memiliki kejujuran dan sebagainya. Nah, ya kalau anak tumbuh tanpa karakter, ya pasti dia menjadi hidup tanpa jati diri, tanpa identitas, tanpa integritas. Jadi jiwanya mudah labil. Kalau labil, ya mudah dipengaruhi gitu kan. Dan pengaruhi. Begitu saya SMA masuk perguruan tinggi, ada kelompok ekstrim, sudah kemudian kan gitu. Jadi bahaya. Nah, kemudian yang ketiga juga ini dampaknya. Seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Fat, anak dengan daring ini hanya bicara tentang benar salah, tentang pilihan ganda gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Anak tidak ada yang namanya penalaran, tidak ada yang namanya sistematika ketika bicara tentang deduktif induktif, tentang proses pemahaman. Nah, ini yang kemudian dampaknya apa? Dampaknya anak tidak terbiasa memahami antisipatif masa depan. Anak tidak paham kalau saya berbuat ini efeknya apa gitu kan. Tapi kalau anak punya antisipatif, dia paham, oh iya,
20 tahun ke depan saya ingin punya cita-cita ini untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan ibu, membahagiakan bapak. Berarti saya harus jadi hebat. Kalau hebat, saya harus berjuang. Bentuknya apa? Berjuang hari ini dengan apa? Belajar membangun catatan. Kalau daring itu ternyata hanya gitu-gitu, baca yang lain untuk bisa memahami, cari tokoh ideal yang sesuai dengan cita-cita. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia melakukan hal yang ternyata ada karakter yang harus dibangun. Nah, di era daring ini menjadi menjadi tidak muncul. Anak menjadi terbiasa hanya bicara salah benar, sial dan beruntung gitu kan. Jadi ya besok kalau saya sukses ya itu beruntung, kalau tidak ya sudah itu sial gitu aja. Nah, mereka kemudian tidak ada yang namanya orientasi untuk mengarahkan diri kepada nilai-nilai sukses. Nah, kemudian juga yang saya melihat ada yang namanya mulai muncul kecenderungan kesan negatif. Sekilas saja umpamanya, ketika daring ini kira-kira kesan anak pada orang tua ini positif atau tambah negatif itu? Atau orang tua pada anak gitu kan? Kalau sekarang jadi ternyata anak hanya main-main gitu aja. Kemudian satu sisi si anak orang tua hanya taunya ngelek gitu kan. Nah, ketika kesan-kesan negatif ini muncul, ini bukan tanpa dampak. Saya pernah mencermati dari sekian kasus yang ke kami, kesan yang negatif yang muncul dari seorang ibu pada anak itu berdampak pada stamina. Artinya anak bisa saja staminanya mudah sakit, mudah caranya itu mudah ngelentrak-lentruk gitu kan, mudah meriang, mudah terganggu kesehatannya karena ini sedikit langsung sakit, atau juga sakit secara psikis, mudah putus asa, mudah fluktuatif, mudah temperamental, mudah reaksioner. Nah, kalau anak punya kesan negatif pada orang tuanya si bapak, saya melihat selama ini yang saya cermati dari sekian kasus, anak-anak menjadi tumbuh tanpa prestasi, enggan kemudian menjadi yang terbaik, tidak ada keinginan untuk menjadi kebanggaan ya. Nah, kalau kesan-kesan yang kemudian muncul dari daring ini bisa dijaga, baguslah. Tapi kalau tidak, itu kesan negatif itu nanti tidak hanya berdampak ada komunikasi yang tidak bagus, namun ada dampak masa ke depannya. Mungkin 2-3 tahun ke depan baru muncul itu. Dan saya sudah cermati bahkan tuh yang dampak hampir 4 tahun, 10 tahun, dan itu sangat signifikan. Kemudian juga yang muncul pada saat penggunaan daring ini adalah, yaitu memang kita harus pahami adalah adanya ketergantungan yang dominan pada gadget, pada HP. Efeknya apa? Ya efeknya kemudian komunikasi di rumah kan jadi kayaknya bersebelahan duduknya, namun masing-masing gitu kan. Pikiran tidak ketemu, hati tidak ketemu, dan tentu saja ini juga akan berdampak luar biasa. Nah, atas hal-hal yang tadi, maka efeknya yang muncul adalah kekinian. Anak-anak berorientasi pada game saja, kekinian, lalu dia lupa terhadap tanggung jawab pribadi masa depan. Nah, ini yang kemudian ada beberapa saran untuk Bu Hani, apa yang harus kemudian dilakukan. Nah, ada beberapa saran. Yang pertama adalah kita perlu membangun kembali filosofi pendidikan dari si orang tua. Pahami bahwa keberhasilan mendidik anak adalah prestasi kehidupan orang tua. Jadi letakkan prestasi orang tua pada mendidik anak. Kalau kemudian ini tidak jadi orientasi prestasi, orang tua berpikir prestasi di hal yang lain, kita akan melihat ke depan ada sesuatu yang sangat negatif ya. Maka orang tua, ayah, ibu mulai membangun kembali pemahaman ini itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu kemudian disadari bahwa kita perlu membangun generasi dengan karakter, membangun generasi dengan value, nilai-nilai luhur. Oleh karenanya perlu kemudian ada waktu yang cukup untuk bercengkerama, bercerita tentang nilai-nilai, bercerita tentang yang telah pernah dilakukan, tentang kejuangan, tentang perjuangan keluarga, tentang dedikasi orang-orang yang di sekitar keluarga, tentang mungkin kakek nenek atau mungkin yang buyut, kakek buyut dengan segala perjuangannya. Karena ini adalah satu cara untuk menjadikan anak tetap paham, ada value, ada nilai-nilai yang kemudian diberikan ke dia.
kemudian yang ketiga, memang perlu di kondisi daring ini perlu mengintensifkan pengendalian pemanfaatan gadget anak-anak kita. Kita harus juga strength juga ketika kita ini sebulan habisnya pulsa sekian, ini untuk pendidikan atau untuk yang lain kan itu. Nah, kita harus evaluasi. Pahamkan bahwa yang namanya rasa nyaman anak itu harusnya tetap diletakkan pada kesadaran masa depan. Jadi kalau umpamanya anak ini nyaman kok hanya pada saat main game, main gadget, maka ini akan menjauhkan anak pada tanggung jawab masa depan. Tapi kalau kemudian anak mulai disibukkan dengan pemahaman masa depan, bercerita tentang yang akan didapatkan, bercerita tentang bagaimana imajinasi masa depan, maka ketika dia melangkah menuju masa depan, muncul rasa nyaman, maka dia akan mulai meninggalkan game-game itu. Karena sekali lagi dalam beberapa pengalaman, salah satu cara menjadikan anak ini tidak tergantung dari game adalah memberikan beberapa langkah, diantaranya adalah berinteraksi pada anak terkait masa depan, dan kemudian memberikan pancaran cinta pada anak. Pancaran cinta itu istilahnya bisa dilakukan dengan cara mendoakan secara rutin, berdoa dengan permohonan yang sama antara permohonan anak dan orang tua, berdoa dengan berorientasi pada perubahan anak, pada perubahan perilaku anak, kemudian juga memberikan membangun imajinasi positif, afirmasi positif tentang anak kita. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pancaran cinta yang di era daring ini menurut saya perlu dilakukan. Makanya sekali lagi perlu pembatasan penggunaan. Pastikan setelah daring dengan sekolah, HP matikan, lakukan kegiatan secara langsung ya. Ada aktivitas yang tanpa HP. Kemudian kalau sudah sekian jam baru silahkan. Jadi jangan kemudian kita biarkan anak kita daring ya pakai HP, setelah daring ya main HP lagi. Ini kita ingatkan, dan memang perlu duduk bersama ayah, ibu, anak untuk memahami pentingnya hal ini. Sempatkan buka-buka tentang bahaya gelombang elektromagnet HP, bahaya radiasi HP, bahaya dari penggunaan HP yang berlebihan. Dan dengan itu kita kemudian bisa mengingatkan anak kita ajak mereka nyaman terhadap masa depan, perjuangan masa depan, cita-cita masa depan, bukan sekedar bicara kekinian, bicara tentang sekedar game, dan bicara tentang kepuasan sesaat itu ya. Itu untuk Bu Hani tadi ya, di Gerabak. Ya, di Gerabak, semoga bermanfaat Bu Hani. Oke, dan tentunya banyak sekali yang sudah dibahas ya, walaupun mungkin masih panjang banget nih pastinya ya Pak, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terapkan juga di rumah. Dan ini mungkin satu pertanyaan juga untuk Pak Pram dan juga Pak Fatkur, apa saja yang sebaiknya dilakukan ya? Dan mungkin dari Pak Fatkur atau Pak Pram dulu nih? Pak Pram dulu, oke. Iya. Beberapa hal tadi Mas Jafar sudah saya sampaikan apa saja yang harus kita lakukan. Namun ada juga yang perlu dilakukan, utamanya untuk teman-teman guru ya. Jadi ini memang kadang-kadang jadi kelupaan dibahas. Karena mari kita cermati, memang kami paham bahwa cara kerja teman guru ini luar biasa, bekerjanya jadi double gitu kan, tidak hanya selama daring, sebelum daring dan setelah daring itu ya. Namun juga yang perlu terus dikembangkan adalah istilah saya, kita harus siap-siap untuk terus mengembangkan inovasi. Karena kalau kita kemudian terjebak dalam kondisi yang seperti ini ya, dengan daring hanya one way traffic ya, guru asal sudahlah menyampaikan materi ya, tidak peduli dengan bagaimana respon. Nah, ini yang menjadi kita nanti tidak lagi terasah kemampuan kita untuk membangun kapasitas. Kan coba kita bisa berhitung dia Mas Jafar ya, berapa bulan teman-teman guru tidak pernah diberi pertanyaan ya. Kalau pas pendidikan langsung kan anak tanya gitu kan, guru harus berpikir, anak tanya, guru harus kemudian menemukan jawabannya. Tapi sekarang kan tidak gitu. Nah, kalau kemudian teman-teman guru sekian bulan tidak membiasakan membangun istilahnya mengembangkan kualitas diri untuk bisa
bukan semata-mata ilmunya, namun cara ngomongnya, sistematikanya, penaraannya kan butuh kreativitas. Nah, kalau kemudian ini tidak pernah diasah sekian bulan, dan satu saat anak itu ketemu, begitu anak tanya, guru nggak siap, emosi gitu kan, anak dibentak, anak disalahkan. Nah, ini juga menurut saya resiko yang juga harus kita pahami. Oleh karenanya memang untuk teman guru juga perlu mengembangkan kapasitas, kualitas, agar jangan sampai ketika kita bertemu dengan siswa di waktu yang pendek, kita hanya memancarkan pancaran negatif, pancaran emosi. Makanya perlu dibangun ya istilahnya komunikasi yang ya kalau bahasanya dulu komunikasi dari hati ke hati. Karena sekali lagi peran guru ini luar biasa. Saya menggunakan istilah bahwa teman-teman guru itu istilahnya bisa bekerja dengan banyak cara, termasuk dengan doa ya. Karena hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru, dan kemampuan guru ketika memastikan generasi yang baik, sekali lagi bukan semata-mata guru di depan siswa, namun juga sesungguhnya doa-doa sang guru. Makanya teman-teman guru mulai sekarang sebaiknya tingkatkan, doain anak-anak kita, doain anak itu kalau perlu satu persatu didoain yang istilahnya mungkin bermasalah itu kan. Kalau tidak ya mungkin satu kelas didoain. Tapi kalau ada yang khusus doakan. Nah, artinya ada misi teman-teman guru yang terus berjalan meskipun dari jauh. Itu Mas Mas Dani beberapa hal yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih, dan tentunya terima kasih untuk semua pendengar Irama FM yang juga sudah bergabung, dan pastinya dengan tema di malam hari ini yaitu adalah memahami lebih mendalam dampak pembelajaran daring. Dan juga terima kasih tentunya buat Pak Pram Prasetyo Ahmad dan juga Pak Fatkur Rahman yang sudah hadir di studio di malam hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan bersama Inner Motivation. Dan di malam hari ini juga tetap aja menyatu di 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya.